Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devanda Putra Permana dengan NIM 111136090 dari kelas Sedimentologi PIB. Nah, di sini saya akan memaparkan presentasi kelompok saya, yaitu kelompok kelima yang berjudul lingkungan pengendapan laut dangkal. Terus anggota kelompok saya, yang pertama kita akan bahas pada lingkungan marin terlebih dahulu. Lingkungan pengendapan adalah tempat pengendapannya material sedimen serta kondisi fisik, kimia, dan biologi yang mencirikan terjadinya mekanisme pengendapan menurut George 1972. Lalu, lingkungan pengendapan laut marin adalah lingkungan pengendapan yang terlokasi di daerah laut atau samudra secara sistematis. Klasifikasi lingkungan pengendapan laut atau samudra secara sistematis morfologi dasar laut yaitu paparan benua, continental shelf, terumbu atau reef, lembah dasar laut atau continental slope and continental rise, dan dasar samudra atau oceanic basin atau abyssal plain. Lalu terumbu atau reef. Terumbu adalah konstruksi biogenik di dasar laut. Terumbu umumnya dapat dibagi menjadi inti terumbu yang terdiri dari rangka organisme pembentuk terumbu dan matriks lemat. Lalu kedua ada sisi terumbu yang terdiri dari puing-puing terumbu. Kemudian ada antar terumbu dari karbonat laut, dangkal, tidak. Ini merupakan klasifikasi reef menurut Baker 2003. Untuk klasifikasi terumbu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa, seperti yang pertama ini ada ringing reef terumbu langsung di sepanjang garis pantai, terdiri dari karbonat terbentuk oleh akumulasi rangka korel dan organisme karbon lainnya. Lalu ada faro reef, sering ditemukan di dalam laguna atau perairan dangkal, dapat berasal dari parts reef yang berevolusi menjadi bentuk cincin akibat perubahan lingkungan dan pertumbuhan karang. Ada patch reef, merupakan terumbu kecil yang sering kali dikelilingi oleh pasir atau rumput laut tersebar di perairan dangkal atau di dalam laguna. Lalu kepada barrier reef, merupakan terumbu besar yang bagian bawahnya adalah substrat karbonat atau batuan dasar, dapat berkembang melalui pengangkatan tektonik atau perubahan permukaan laut sehingga laguna menjadi lebih dalam. Lalu ada mound, merupakan formasi karbonat kecil yang tertutup sebagian oleh karang hidup, biasanya terkait dengan sedimentasi dan deposisi biogenik. Lalu ada atoll, biasanya terbentuk di atas puncak gunung api yang tenggelam. Erosi dan penurunan gunung api disebabkan pertumbuhan karang yang terus-menerus di sekitarnya. Yang terakhir ada tidal reef, merupakan di area mana sedimentasi rendah dan kondisi lingkungannya stabil. Lalu definisinya, permukaan karbonat datar horizontal biasanya lebih tinggi dari area di sebelahnya. Puncaknya lebih datar karena beberapa faktor, yaitu satu, zona produksi tinggi tiba-tiba dibatasi oleh permukaan laut. Yang kedua ada gelombang dan arus mendistribusikan kembali sedimen dari area produksi tinggi untuk fungsi cekungan. Yang ketiga ada batas platform cenderung menjadi tahan gelombang yang melindungi sedimen interior platform menurut Schrenger 2006. Penyebaran lingkungan pengendapan laut dangkal menurut Sandbox 2004. Ini lanjut ada peran surf. Satu lingkungan paparan karbonat laut dangkal yang cenderung datar yang dibatasi oleh suatu lekuk lereng dengan laut dalam, mempunyai pinggiran berupa terumbu karang dan atau skeletal oolitik di sepanjang batas paparannya, yang berfungsi sebagai barrier atau penghalang terhadap arus energi tinggi dari laut lepas, sehingga akan menjadi paparan dengan memiliki energi rendah. Yang kedua ada non-ram shelf, memiliki kemiringan yang hampir datar. Pada paparan ini tidak memiliki barrier di batas luar paparannya, sehingga cenderung memiliki energi yang tinggi terhadap arus dari laut lepas dan mengakibatkan sedimen karbonat dapat mengalami reward.
sedimen didominasi oleh produk pengembatan gelombang, pada umumnya berupa endapan plastik yang didominasi butiran karbonat. Lalu ada ramshaft, suatu lingkungan paparan karbonat laut dangkal dengan kemiringan kurang dari 1 derajat. Profil batimetri dan proses fisik di dalam dan dasar laut sangat mirip dengan paparan terbuka pada sistem silisi plastik. Pada umumnya terumbu tidak bisa berkembang baik karena adanya pengaruh suhu air yang tinggi. Salinitas air meningkat, pasokan bahan plastik yang tinggi, dan iklim yang tidak mendukung. Lalu ada isolated platform, area ketinggian yang tingginya laut dalam di mana merupakan pusat perkembangan karbonat karena tidak dipengaruhi suplai material asal darat. Karakteristik fasisnya umumnya mirip dengan ramshaft. Ada eptonic platform, hamparan laut dangkal yang mempunyai wilayah luas di atas kerak benua yang melampar hingga 100 sampai 1000 km. Tempat ini biasanya terletak di daerah dataran rendah benua yang tergenang air laut. Seringkali selama periode transgresi atau kenaikan muka air laut relatif terhadap daratan, platform ini berumur durasi hingga kapur, dan sebagian besar sedimen karbonat yang terbentuk dalam waktu geologi mungkin telah diindahkan pada platform epirik. Banyak endapan epirik tampaknya didominasi oleh suksesi siklik yang mendangkal ke atas yang berkisar dari beberapa puluh meter hingga ratusan meter kedalnya. Lalu kita kembali pada perairan laut dangkal. Produksi karbonat biogenik dihambat oleh adanya material plastik sehingga daerah dengan masukan distribusi yang rendah merupakan lokasi potensial pengendapan karbonat. Dalam kondisi yang menguntungkan, jumlah karbonat biogenik yang dihasilkan di laut dangkal ditentukan oleh produktivitas dalam rantai makanan. Tumbuhan dan alga yang berfotosintesis di bagian bawah rantai makanan bergantung pada ketersediaan cahaya dan penetrasi sinar matahari dikendalikan oleh kedalaman air dan jumlah material persistensi di laut. Daerah sedimentasi karbonat laut dangkal dikenal sebagai platform karbonat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai kondisi iklim dan tektonik asalkan dua kondisi utama terpenuhi, yaitu yang pertama ada isolasi dari pasokan plastik dan kedua ada perairan laut dangkal. Jenis butir karbonat yang diindahkan dan fases yang bentuknya sebagian besar dikendalikan oleh kondisi iklim dan variasi seiring berjalannya waktu, seiring dengan evolusi berbagai kelompok organisme. Pada tempat terjadinya platform karbonat ditentukan oleh kontrol tektonik pada bentuk dan kedalaman cekungan sedimen. Faktor penurunan permukaan tanah tektonik juga sangat mempengaruhi stratigrafi suksesi pada platform karbonat menurut Brooks 2005. Pola urutan pengendapan juga dipengaruhi oleh fluktuasi permukaan laut. Persyaratan utama untuk pembentukan platform karbonat adalah lingkungan di mana pasokan detritus plastik dan vulkanik plastik tergenus sangat rendah dan terdapat pasokan kalsium karbonat. Pasokan plastik ke lingkungan laut dangkal dapat dibatasi oleh faktor tektonik dan iklim. Bagian besar sedimen tergenus disuplai ke laut dangkal melalui sungai, dan jalur sistem fluvial dikendalikan oleh distribusi wilayah pengangkatan dan penurunan permukaan benua. Itu dapat kata yang kelompok saya pakai. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf, dan saya mohon maaf secara pribadi karena saya tidak bisa mengikuti presentasi bersama kelompok saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.